Em, kita lanjutkan sambil mengulang sedikit yang terakhir kemarin, yaitu untuk kasus yang pertama yang berkaitan dengan massive particle. Jadi pertama kita kembali melihat bagaimana sifat dari W mu yang invarian. Kemudian dia dihitung di kerangka Lorentz, dan untuk itu kita pilih suatu kerangka diam di mana P mu-nya sama dengan M000. Ya, ini saya kira bisa kelebihan 0 sini ya. Kemudian dengan demikian maka W mu adalah M kuadrat J kuadrat. Nah, dalam kerangka diam tersebut, maka hal ini kembali ke dalam persoalan yang umum kita kenal, bahwa momentum sudut memiliki sifat di mana hubungan komutasi antara JI dengan JJ adalah seperti di persamaan 19, seperti halnya yang kita lakukan di dalam persoalan di mekanika kuantum. Dan oleh karena itu, jadi kalau ini dikerjakan karena J kuadrat, ya kita tahu J kuadrat, maka W mu sama dengan M kuadrat J dikalikan dengan J plus 1. Seperti halnya juga yang ada di dalam mekanika kuantum. Sekali lagi ini untuk persoalan di mana masanya tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita bisa meninjau untuk persoalan nilai eigen. Jadi ketika P mu bekerja kepada P sama dengan P kecil mu, ya. Jadi ini adalah persoalan dari nilai eigen dalam kerangka yang diam. Sekali lagi untuk persoalan massless ini, yang bermassa ini, yang massive particle, maka P besar 0, Zi, ya, umur komutasinya itu kalau bekerja ke ket berat P, dia juga sama dengan 0. Dan selanjutnya menggunakan hubungan-hubungan yang sudah kita lihat kemarin, lalu kita gunakan secara khusus, kita labeli untuk persoalan yang mana adalah kasus untuk yang masif partikel. Kemudian kerangkanya adalah pada kerangka diam, yaitu masanya sebesar M dan spinnya adalah J, dan memiliki 2J plus 1 komponen. Untuk itu di sini kemudian kita dapat gunakan notasi yang lebih sederhana untuk berat 0 sigma, sigmanya adalah terkait dengan J, dan kemudian kita akan selanjutnya menggunakan label yang seperti ini. Nah, untuk mendapatkan suatu keadaan partikel yang memiliki sembarang momentum, maka kita lakukan penghitungan dari notasi ket yang baru yang kita gunakan di sini terhadap eksponensial dari minus I alfa J03 dikalikan dengan eksponensial minus I theta N dot J. Nah, N di sini, N kecil, itu adalah sinus V, minus kosinus V, 0, dan sinus hiperbolik dari alfa untuk bagian depan, alfanya sama dengan nilai mutlak dari P kecil dibagi dengan M. Tentu
kalau ini kita lihat secara pintas, kita melihat n-nya itu tidak lain adalah arah normal ya. Dan selanjutnya kita operasikan operator P besar dan W0 ke dalam keadaan 423 di sini. Ini kita operasikan. Kemudian kita ingat kembali bahwa apabila sebuah operator vektor ya, jadi kalau kita punya sebarang vektor yang itu merupakan operator di sini diparametrisasi dengan theta, maka vektor operator V tadi sama dengan eksponensial minus I theta n dot J dikalikan dengan P besar eksponensial I theta n dot J. Nah, tentu saja vektor V ini, vektor operator V ini memenuhi hubungan yang pada umumnya bahwa dV d theta sama dengan minus n cross dari V theta. Kalau tetanya 0, ya tentu saja kalau tetanya 0, tidak lain itu adalah P ya, karena ya, di bagian sini eksponensial dan di bagian belakang juga eksponensial, maka V0-nya sama dengan P. Nah, selanjutnya dengan demikian kita bisa menyatakan juga bahwa vektor V itu dapat kita nyatakan dalam komponennya, sehingga VI sama dengan RIJ dikalikan dengan PJ. Ya, tentu saja RIJ ini adalah suatu matriks rotasi yang menghubungkan antara momentum P dan juga vektor V ini tadi. Oke. Selanjutnya kita dapat melakukan menambahkan, kalau di sini tadi ini adalah suatu vektor V, sekarang kita dapat definisikan untuk eksponensialnya yang bagian J03. Nah, itu kita sebut sebagai Y mu, Y besar mu, eksponensial minus I alpha J03, P mu eksponensial I alpha J03. Jadi kalau kita bandingkan dengan persoalan di vektor definisi awal tadi, mana ya? Oh, kemarin barangkali. Ini ya di sini ya. Jadi ini mengambil bentuk yang seperti yang di sini. Karena kita akan perlukan, jadi ini di sini mengungkapkan atau menuliskan semua tools yang akan digunakan selanjutnya. Nah, kalau Y-nya adalah seperti ini, Y kapital mu, maka Y kapital mu D alpha sama dengan eta mu 3, Y0 dikurangi dengan eta mu 0, Y3. Ini kita turunkan dan tentu saja diambil dari 428 dan reka ulang tentu saja. Dan turunan keduanya dari Y mu terhadap alfa adalah eta mu 3 Y3 minus eta mu 0 Y0. Nah, karena ini adalah suatu aditif diferensial dari Y tadi, maka kita juga bisa mencari solusinya. Dari sini, kalau kita nyatakan di Y3-nya, Y3 kita adalah P3 kosinus hiperbolik alfa ditambah dengan P0 sinus hiperbolik alfa, dan Y0 kita adalah P0 kosinus hiperbolik alfa ditambah dengan P3 sinus hiperbolik alfa. Ya, ini solusi dari persamaan diferensial yang ada di atas. Lalu kita dapat menggunakan suatu nilai bahwa kalau kita bandingkan antara Y dan juga P di sini, untuk nilai A yang sama dengan 1 dan 2, maka YA sama dengan PA. Y besar A sama dengan P besar A.
Dan kita gunakan apa yang sudah kita ketahui saja untuk bagaimana kalau cat P bekerja pada bra 0 sigma sama dengan 0, dan kalau P0-nya sama dengan M. Nah, kemudian kita definisikan suatu keadaan yang memiliki momentum energi sebesar P mu, maka 0 sigma eksponensial ini dikalikan dengan P mu sama dengan P mu kecil dikalikan dengan keadaan eigennya. Ya. Dan secara khusus kalau kita punya P kecil mu, maka P0-nya adalah P kuadrat ditambah dengan M kuadrat, sehingga P sama dengan P sinus theta cosinus V untuk komponen R, kemudian sinus theta sin V untuk komponen Y, cosinus theta untuk komponen Z. Ya. Jadi ini adalah komponen momentum yang dinyatakan dalam PPX PYB sebenarnya yang dinyatakan dalam koordinat bola. Nah, gambaran itu bisa kita lihat ya seperti yang di sini. Jadi kalau tadi kita bicara tentang N itu adalah sinus theta, minus cosinus V, 0, dan P-nya adalah sin theta cos V. Ya, ini P itu adalah sesuatu titik yang ada kalau kita tinjau sebuah bola, maka dia titik yang ada di permukaan bola tersebut. Nah, N-nya ini kalau kita lihat di sini N-nya memiliki arah ya yang menandakan spin-nya. Nah, perhatikan di sini bahwa vektor P itu adalah suatu rotasi yang semula ada di sumbu ketiga. Ya, kita di sini tentu saja tidak menggunakan X, Y, dan Z, melainkan menggunakan 1, 2, 3. Dan yang kita lihat yang kita tuliskan di sini sekarang adalah terhadap sumbu ketiga ya. Dalam bayangan kita sehari-hari, tentu sumbu ketiga ini tidak lain adalah menggambarkan sumbu Z. Jadi umumnya kita bicarakan rotasi terhadap sumbu Z karena sumbu Z itu mengarah ke vertikal ya, ke atas. Nah, tadi W mu. Nah, sekarang secara khusus kalau kita tinjau W0, ya W0-nya bukan W0 tadi ya, bukan W, maksudnya adalah P-nya. Memang kita tinjau adalah W mu, yang pertama tadi adalah terkait dengan P mu. Sekarang kalau kita khusus menggunakan W0 yang kita kerjakan di sini, kemudian kita mempergunakan keadaan yang sebelumnya, maka ini adalah M dikalikan sigma sinus hiperbolik alfa dikalikan dengan keadaan. Nah, dengan menggunakan suatu normalisasi yang kita tengok sebentar tadi yang 23 di sini. Yang ini tadi ya, yang kita definisi kita tinjau keadaan kita. Sekarang dengan menggunakan normalisasi, maka kita dapatkan suatu sifat ortogonalitas ya, bahwa P aksen sigma aksen P minus P sigma sama dengan P aksen dikurangi dengan P aksen sigma aksen P sigma. Sementara itu untuk yang W0, jadi P aksen sigma aksen W0 minus W0 sama dengan M sigma aksen sinus hiperbolik alfa aksen
min sigma sinus hiperbolik alfa. Dan ini semuanya sama dengan 0, baik yang atas ataupun yang di bawahnya. Nah, kalau kita bandingkan yang sebelumnya, maka kita bisa melihat nilai dari sinus alfa itu sama dengan P bar M. Dengan demikian, maka di sini ketika kita punya sinus H, sinus hiperbolik dari alfa aksen dikurangi dengan sigma sinus hiperbolik alfa, itu artinya apa? Artinya sinus hiperbolik alfa sama dengan sinus hiperbolik dari alfa aksen. Ya, karena dia sama dengan 0 di sini. Nah, kemudian artinya apa? Artinya nilai dari P aksen sigma aksen P sigma itu tentu saja dia berkaitan dengan delta 3P dikurangi dengan P aksen delta sigma sigma aksen. Ya, sekarang apabila ini kita gunakan apa pengukuran di dalam invariansi Lorentz, di mana kita integralkan terhadap ini, itu artinya P sigma aksen P sigma sama dengan 2pi pangkat 3 2p0 delta 3 P minus P aksen delta sigma aksen. Oke, ini untuk kasus di mana partikelnya bermassa. Nah, kalau partikelnya tidak bermassa, jadi kita meninjau untuk yang M-nya sama dengan 0, kita kemudian juga mengarahkan pada suatu kerangka di mana partikelnya itu memiliki mu yang sama dengan omega 0,0 omega. Ya. Nah, karena kita punya hubungan-hubungan yang ada di persamaan 9, 16, dan 12, maka komutasi antara P mu dengan J12 dari Braka sama dengan 0, kemudian untuk W0-nya sama dengan omega J pangkat 3, J3, kemudian untuk W3-nya omega J3 juga, W1 omega T1, W2 omega T kuadrat. Di sini J12-nya sama dengan J3. Dengan demikian, maka T1 sama dengan J1 ditambah N2 dan seterusnya gitu sama 39, serta hubungan komutasi antara T yang ada dinyatakan di dalam persamaan 40. Nah, tentu situasinya berbeda ya dengan apa yang kita miliki di relasi yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa T1 dan T2 yang ada di sini itu juga berkaitan dengan J yang merupakan rotasi terhadap sumbu Z atau sumbu ketiga. T1 dan T2 itu memiliki spektra yang unbounded dan bersifat kontinu. Dan kemudian T1 kuadrat ditambah dengan T2 kuadrat sama dengan W mu dibagi dengan omega kuadrat. Dan omeganya lebih besar dari 0, karena kalau dia sama dengan 0 jadi tidak terdefinisi di situ. Nah, kalau kita lihat di persamaan sebelumnya terkait dengan
W mu dan P mu, sementara W mu harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, sekarang kita punya dua buah vektor yang like, yaitu W dan hubungannya adalah W mu P mu, jadi like ya. W mu P mu sama dengan 0, W mu sama dengan 0, serta P mu-nya juga sama dengan 0. Dan P0 lebih besar daripada 0. Nah, artinya apa? Artinya W mu dengan P mu itu memiliki besar yang sebanding satu dengan yang lainnya. Dan kesebandingan itu dinyatakan oleh lambda, dengan kata lain W mu sama dengan lambda dikalikan dengan P mu. Kalau W-nya secara khusus kita ambil dengan W0, maka lambda dikalikan dengan P0 dan P0-nya sama dengan P dot J, maka kalau begitu W0 sama dengan lambda P dot J. Nah, lambda di sini, ya, lambda di sini itu mengacu kepada apa yang kita sebut sebagai helisitas, yang ditentukan dari komponen spin, ya, di sepanjang arah momentum. Nah, W mu sendiri adalah merupakan pseudo vektor, sementara kalau P mu-nya itu adalah vektor. Dan kalau begitu maka lambda itu juga bisa kita katakan sebagai pseudo scale. Jadi karena yang terlibat di sini satunya vektor adalah satunya pseudo vektor dan lambdanya adalah pseudo scale. Dan lambda itu sendiri bersifat komut terhadap generator P mu dan juga J mu. Oleh karena itu karena dia komut, maka ada suatu invariansi ya, dari lambda tersebut, dan kemudian suatu keadaan fisis yang melekat di dalamnya dapat dinyatakan dengan lambda. Nah, helicity itu apa di sini? Helicity itu adalah suatu sifat, ya. Jadi di sini dikatakan memang sifat alamiah yang ditunjukkan sebagai sesuatu nilai yang unik dari suatu partikel yang tidak bermassa. Jadi kalau partikel yang bermassa tidak ada helisitas di sini. Yang ada khusus untuk partikel yang bermassa. Nah, kalau kita meninjau paritasnya, paritas yang kekal, maka lambda itu sebagai pseudoskalarnya, ya, ini menjadi bagian dari kasus yang tadi, yang paritasnya tadi kekal. Nah, secara khusus pula, kalau kita meninjau situasi yang massless, maka kita punya foton, dan foton itu memiliki lambda plus minus 1, dan fotonnya berinteraksi dengan interaksi elektromagnetik. Kalau kita punya graviton, maka lambdanya sama dengan plus minus 2, ya interaksinya adalah interaksi gravitasi. Jadi yang ini kemudian kita bisa melihat satunya lambdanya plus minus 1 dan satunya lambdanya adalah plus minus 2. Jadi helisitasnya berbeda antara elektromagnetik dan juga gravitasi di situ. Nah, kalau keadaan awalnya dinyatakan sebagai K lambda, maka untuk mencari keadaan sembarang, ya, sementara tadi lambdanya tidak berubah, invarian, kalau omeganya sama dengan nilai mutlak dari P kecil,
maka P lambda sama dengan K lambda eksponensial minus I theta N dot C. Ya, ini seperti yang sebelumnya. Kalau kita lakukan ini pada P besar mu, maka hasilnya adalah P mu, dan P0-nya adalah nilai mutlak dari P kecil. Sementara itu ortogonalitas keadaan dari P lambda, jadi P aksen, lambda aksen, P lambda, sama dengan 2P pangkat 3, 2P0 delta pangkat 3, P minus P aksen, dikalikan dengan delta lambda aksen. Sehingga kalau lambda dengan lambda aksennya berbeda nilai, maka dia sama dengan 0. Dan bentuk ini ya bentuk yang invarian. Nah, karena ada invariansi rotasi dari P dot J, ya, jadi kalau invariansi rotasi maka kita bisa melihatnya dari hubungan komutasi, ya, sebetulnya sama seperti di mekanika klasik. Sekali lagi, ketika hubungan komutasinya dia sama dengan 0, ya sekali lagi yang membedakan bentuk bracketnya, maka kita punya invariansi, dan karena invariansinya terhadap rotasi, jadi kita lakukannya terhadap MC. Nah, kalau rotasinya adalah sebesar theta, maka kita miliki P lambda eksponensial minus I theta P dot J per P sama dengan eksponensial minus I par theta lambda P lambda. Nah, selanjutnya suatu rotasi dengan sudut theta sar theta yang sama dengan 2pi, dia bisa memberikan nilai plus 1 ataukah minus 1. Untuk yang single representasinya ataupun untuk yang double value, ya bergantung. Kalau double value ya dua-duanya. Oke, jadi itu adalah suatu sifat yang kita bisa lihat pada kasus untuk partikel yang bermassa, dan juga satu lagi untuk yang partikel yang tidak bermassa. Dalam hal ini adalah tentu saja foton, dan interaksi yang kita pilih tentu saja interaksinya adalah interaksi elektromagnetik. Nah, di bagian selanjutnya itu adalah bagian yang cukup panjang dan cukup penting di sini, yaitu bicara tentang dinamikanya untuk persoalan di quantum field. Ya. Oke, untuk yang ini mungkin kita sampaikan saja di kelas supaya lebih enak di hari Kamis mendatang. Jadi Kamis kita tuh mulainya jam berapa? Saya selalu lupa ya. Kemarin saya gantikan, ternyata lupa dengan kelas yang di mekanika klasik ya. Sebelumnya kan sebelum mekanika klasik ya? Iya Pak, 9.30. Oke. Ya, kalau gitu Kamis mendatang jam 9 aja kalau bisa ya. Iya, baik Pak. Iya. Ya, jadi kita punya waktu yang lebih luas khusus untuk yang 4.3. Jadi silakan bisa dipelajari dulu bagian 4.3. Jadi ini bagian yang penting, dan saya tidak akan membahas melampaui di bab 4 ini. Jadi semuanya akan kita yang akan kita diskusikan di sisa waktu sampai dengan ujian nanti adalah menyelesaikan sampai di bab 4. Bab 5-nya tidak kita bicarakan secara khusus, dan ini topik-topik yang juga sebetulnya sudah merambah ke dalam GIDS-nya secara khusus. Jadi bab 4 itu tentu saja sesuai dengan nama kita, nama kuliah kita di quantum field. Jadi bukan gauge field. Yang gauge-nya quantum field memang sebenarnya mencakup gauge-nya juga di sini ya. Tapi kita tidak sampai ke dalam pembahasan mengenai gauge tersebut.
Oke, saya kira gitu. Ada yang mau didiskusikan dulu barangkali? Oke, bentar. Andre. Iya, Pak. Untuk minggu depan kamu bisa presentasikan yang sudah dikerjakan barangkali. Tidak harus tuntas, tentu saja ya seadanya saja. Mungkin Selasa depannya, Pak. Saya bisa Selasa depan. Selasa minggu depan ini. Selasa 2 minggu lagi. Oke, masih butuh waktu untuk melakukannya ya. Iya, Pak. Oke. Ya sudah kalau begitu. Gantian yang lain tentu saja. Oke, kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak.